Bogor, tiba saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang nantinya tausiah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mahfud Hidayat LCS SIME. Topik kita pagi ini mengenai hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah pendengar. Sudah tersambung melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, topik kita pagi ini mengenai hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sambil menunggu para pendengar kita juga yang ingin mengirimkan pertanyaan di 0815 kali 4200 untuk pemaparan awalnya disilahkan Pak Kiai, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa Allah mengantarkan kita di tanggal 1 bulan Zulhijjah, hari-hari ke depan kurang lebih 10 hari merupakan hari-hari yang istimewa bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu malam 10. Waktu malam inilah yang kita maksudkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di ayat 2 surat Al-Fajr, merupakan tidak hanya malamnya namun juga harinya, 10 hari atau 10 malam. Dan para mufassir, ahli tafsir mengatakan ini adalah di bulan Zulhijjah. Karenanya sungguh bahagia kita berada di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Bahkan sebagaimana hadis dalam yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam." Tidaklah hari-hari itu berlalu di mana amal solih dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai dibanding hari-hari yang ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka tentu kita bahagia, dan kebahagiaan ini lebih sempurna apabila kemuliaan 10 hari pertama Zulhijjah ini kita sertai dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak amal solih di dalamnya. Bahkan kemuliaan bulan Zulhijjah ini memiliki hikmah yang sangat besar. Ya, kita diantarkan oleh Allah beberapa hikmah, diantaranya ada 4. Yang pertama, bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini merupakan momentum bagi kita untuk pendidikan rohani. Artinya adalah kita dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, karena di dalam amal soleh tentu tidak lepas dari itu. Ini adalah bisa menjadikan hati kita kembali hidup, hati kita kembali dekat kepada Allah, iman kita kembali kuat. Jangan sampai lewat begitu saja tanpa ada peningkatan amal ibadah, sehingga keimanan kita tidak di-charge, keimanan kita lemah. Maka inilah ya, dengan adanya kemuliaan ini,
Allah Subhanahu wa taala ingin kembali iman kita kuat. Yang kedua, momentum untuk pendidikan sosial dan juga solidaritas. Dengan kemuliaan bulan Zulhijjah, di dalamnya ada sodakoh, bahkan ada kurban. Ya, itu kita perbanyak sodakoh, pahalanya lebih dibanding hari-hari yang lain, sebagaimana hadis tadi. Lebih mulia dibanding hari-hari yang lain. Ya, oleh karena itu maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya berdampak solih secara individu, tapi juga solih secara sosial. Tidak hanya ritual pribadi, namun bisa berdampak kepada sesama, berwujud dengan kepedulian sosial dan solidaritas. Yang ketiga, hikmah yang agung, hikmah yang besar dapat kita ambil adalah sebagai momentum persatuan umat Islam dunia. Kita mengetahui, hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa di hari-hari ini tentunya menjelang Ar-Muzna, menjelang Arafah, Muzdalifah dan Mina, jamaah haji dari seluruh belahan dunia di seantero bumi itu berkumpul di satu titik di padang Arafah, kemudian bertolak ke Muzdalifah dan juga ke Mina untuk jamarat, dan nantinya ada tawaf ifadah di Ka'bah, begitu pula sa'i. Itu semuanya adalah melambangkan persatuan umat Islam. Mereka semua memakai pakaian yang sama, khususnya kain ihram, ya, dan tidak membeda-bedakan apakah latar belakangnya sebagai pejabat atau rakyat biasa. Semuanya sama, apakah dari negara Indonesia atau dari negara mana, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah hafidhani wa hafidhakumullah. Selanjutnya yang terakhir, setidaknya ada 4. Yang keempat adalah di 10 hari pertama ini sebagai musim panennya pahala. Ya, tentu Allah sangat mudah untuk melipat gandakan pahala dari ibadah yang kita lakukan dengan karunia-Nya. Al-Imam Al-Ghazali ketika membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana pahala dan dosa, beliau menyampaikan saat ditimbang nanti, amal ibadah kita bisa jadi kita kaget melihatnya, ya, oleh Allah dilipat gandakan dengan sangat banyak, dan itu adalah bifadlillah, dengan karunia Allah. Namun ketika bicara tentang dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkannya, melainkan dengan keadilan Allah dosa-dosa itu sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, inilah kasih sayang Allah, sehingga yang dimaksud sebagai musim panen pahala adalah ibadah-ibadah ringan di bulan ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu melahirkan pahala yang dahsyat. Contohnya adalah jihad fisabilillah. Jihad itu perang, ya, perang untuk mempertahankan agama kita, perang dalam arti mempertahankan keadilan, ya, perang dalam arti memberangus kezaliman. Nah, itu adalah sungguh luar biasa. Namun ternyata amal soleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah ini lebih utama daripada jihad.
kecuali kalau jihadnya itu sampai gugur di medan perang dengan jiwa dan raga dan hartanya. Nah, begitu pula puasa Arafah yang nanti jatuh pada tanggal 26 Mei kalau nggak salah, di hari Selasa depan. Itu kalau kita puasa di dalamnya, maka di tanggal 9 Zulhijjah itu Allah SWT sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ahtasibu ilallah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyukaffira as-sanah allati qablahu wa ba'dah, yaitu menghapus dosa kecil setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Amalnya ringan, tapi pahalanya luar biasa. Tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sama halnya dengan Lailatul Qadar, hanya 1 malam, namun pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jangan sampai terlewat. Bonus-bonus pahala ini kita sama-sama isi dengan ibadah di dalamnya. Begitu pula puncak daripada kemuliaan bulan Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang luar biasa, tidak terkumpul di hari-hari yang lain. Di 10 hari pertama Zulhijjah ini, satu adalah ibadah badaniyah, yang sifatnya badaniyah itu sholat, itu menggunakan secara fisik. Kemudian ibadah harta, sodakoh, juga kurban, ibadah sosial. Ibadah hati yaitu menata hati kita supaya bertobat kepada Allah di hari-hari ini, dan di dalamnya ada ibadah haji yang tidak ada di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Nah, kita sementara jamaah haji sedang melaksanakan ibadah haji di sana, kita di sini adalah memperbanyak amal sholih, memperbanyak takbir, tahlil, dan juga berzikir, membaca Al-Quran, puasa sunnah, bahkan puncaknya adalah berkurban. Nah, memperbaiki diri kita, memulai hidup baru dengan bertobat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awalnya mengenai topik kita pada pagi hari ini, pendengar, yakni hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Pak Kiai izin ini bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Yang pertama dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Pak Kiai, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga Delis. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana aturan mengenai puasa Zulhijjah atau menjelang Idul Adha, Pak Kiai? Mohon penjelasannya, hatur nuhun. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Ahmad dari Salabenda ya. Aturan puasa bulan Zulhijjah itu sama dengan puasa sunnah lainnya. Artinya kalau puasa sunnah itu boleh niatnya tidak di malam hari, asalkan di pagi hari sampai siang kita belum ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita, maka misalnya di jam 6-nya atau jam 7-nya kita niatkan untuk puasa sunnah, itu dibolehkan niatnya. Atau mau niatnya malam hari juga tidak apa-apa. Niatnya bagaimana? Niatnya dalam hati, niat itu kan untuk menguatkan itikad kita, motivasi dalam melaksanakan ibadah. Niat saya puasa sunnah di Zulhijjah karena Allah. Nah, itu insya Allah dapat pahala sunnah, yang amal itu adalah sangat Allah cintai dan tentu dilipat gandakan pahalanya. Sampai kapan? Tentunya sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah, karena tanggal 10-nya itu Idul Adha, diharamkan berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik juga diharamkan berpuasa. Jadi hanya sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah.
yang paling utama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah di tanggal 9-nya hari Arafah, ya. Kenapa? Karena ada hadis secara sharih Rasulullah SAW bahkan mencontohkan dengan puasa Arafah itu sangat berharap kepada Allah dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang diampuni. Rasulullah saja ya sangat mengharamkan ampunan, sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya tentunya yang tidak maksum, tentu kita sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Andi Supriyadi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan host senantiasa selalu sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Kiai, apa saja esensi dari ibadah kurban dan kategori mampu itu untuk berkurban seperti apa Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang, Pak Kiai. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Ya, ini tentang ibadah kurban dan kriteria mampu. Ya, ibadah kurban itu esensinya adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk hanya Allah lah yang kita perlu pertuhankan. Jangan menuhankan yang lain, apalagi menuhankan harta benda, ya, menuhankan anak dan sebagainya. Apa artinya? Memang banyak orang yang ya mereka dalam lisannya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam prakteknya kadang-kadang itu dilalaikan dengan jabatan yang akhirnya yang haram pun dilakukan, dilalaikan dengan anak, dengan istri yang akhirnya hal-hal yang dilarang oleh Allah justru malah dilakukan demi anak dan istri. Nah, berarti harusnya dengan kurban ini ya esensinya adalah meningkatnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah hewan kurban dalam arti hakikat, karena yang sampai adalah ketakwaannya. Nah, disinilah esensi dari ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang beliau itu supaya tidak cintanya terbagi ya dengan anaknya atau kepada anak semata wayangnya, maka disyariatkan hewan kurban ya, atau disyariatkan kurban ya dengan simbol suruh untuk menyembelih anaknya, ternyata oleh Allah diganti bidzibihin azim ya, dengan domba yang besar, dengan biri-biri yang besar, karena dalam Islam tidak boleh menumpahkan darah manusia tanpa ada sebab. Kemudian kategori mampu dalam hal ini ya, karena dalam hadis kita temukan misalnya riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahi falayaqribanna musallana. Siapa yang ada kelebihan atau keluasan rezeki lalu tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah, hadis ini setidaknya memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang mampu itu sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, kembali kepada esensi tadi supaya tidak mereka terlena dengan hartanya. Nah, namun kemampuan ini batasannya adalah kemampuan dalam arti kelebihan dari rizki yang Allah titipkan kepadanya. Sudah untuk anak dan istrinya cukup, ya, sudah untuk membayar atau mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari cukup, ya,
ada kelebihan harta di situ, maka sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu mewajibkan bagi yang mampu dalam hal ini berdasarkan hadis tadi untuk berkurban. Jadi kemampuan di sini adalah kelebihan rizki, ya, setelah dipotong atau setelah dikurangi kebutuhan pokok dan seterusnya, termasuk yang kewajiban bulanannya, ya, itu sudah terpenuhi, maka disinilah masih ada kelebihannya cukup untuk membeli hewan kurban, maka disitulah sangat dianjurkan untuk berkurban. Allahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara. Ini panjang sekali tapi izin Delis persingkat ya Pak Kiai. Pertanyaannya mengenai bagaimana memahami hikmah dan makna ajaran agama di tengah perbedaan tafsir, lalu juga latar belakang dan pemahaman setiap orang, serta apakah semua ajaran pada dasarnya mengarah pada kebaikan dan pendidikan rohani. Lalu juga mohon tanggapan atau pandangan Pak Kiai mengenai anggapan bahwa sebagian ajaran Islam memiliki kemiripan dengan ajaran atau budaya di masa lalu, serta bagaimana memahami sejarah Islam terkait hal tersebut, Pak Kiai. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Onoi, ya, di Ciparigi. Saya tulis sedikit tadi, nggak sempat ditulis semuanya. Ya. Baik, yang pertama adalah bagaimana tentang ajaran Islam, ya. Kita memaknai ajaran agama ini, apakah esensinya itu apa? Ya, pemahaman agama tentu adalah menjadikan kita dalam hati itu terhubung kepada yang menciptakan, terhubung kepada yang memberi rizki, terhubung kepada yang itu adalah maha segalanya, yang absolut. Nah, dengan demikian kita orang yang beragama ini akan berjalan secara hati-hati dalam kehidupan ini, karena pasti dan kita yakin semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berikutnya, tentu setiap ajaran agama, tidak hanya Islam sebenarnya, ya, itu semuanya adalah mengarah kepada kebaikan. Ya, adapun ternyata umatnya tidak baik, ada yang berbuat dolim dan sebagainya, maka ini bukan agamanya, ini orangnya, ya, karena ajaran agama itu menuntun pada kebaikan. Mungkin, ya, agama itu ada yang bersumber dari budaya, ada juga yang bersumber dari wahyu. Nah, bedanya apa? Kalau budaya itu, ya, itu adalah bermuara dari masyarakat, dari tradisi yang turun menurun, yang didapatkan oleh akal budaya, ya. Nah, namun wahyu itu adalah dari yang maha pencipta atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang menerima wahyu itu manusia pilihan sebagai utusan Allah, ya, bukan manusia biasa. Dan tentunya manusia pilihan ini juga tidak terlepas dari masyarakat. Maka ada kalanya ajaran agama, ya, melalui wahyu dari Allah itu membetulkan budaya yang berlangsung, kalau itu baik dilestarikan, ada juga yang dikoreksi, kalau itu buruk diluruskan. Nah, maka disinilah Islam dengan budaya sebelumnya itu ada hubungannya. Tapi bukan berarti agama Islam bersumber dari budaya. Agama Islam bersumber dari wahyu, namun dalam tataran sosial kemasyarakatan, budaya-budaya yang baik itu adalah dilestarikan dan menjadi ajaran agama yang bernilai ibadah, karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang terakhir dari Bapak Abdul Muhi dan juga Ibu Supriyati. Deli satukan saja Pak Kiai, izin ya, Mangga Teh Delis. supaya semuanya terjawab. Kali ini dari Bapak Abdul Muhi, pertanyaannya mengenai dalam sebuah riwayat selama beliau jadi nabi gitu ya, melaksanakan haji hanya sekali dan umroh 4 kali. Mengapa tidak mencontohkan berhaji lebih dari 1 kali, Pak Kiai? Lalu dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, maaf Pak Kiai, izin bertanya, puasa Zulhijjah ini cuma misalkan kita melaksanakan 2 hari, tanggal 25 dan 26 saja. Terus kalau suami sudah haji, sedangkan istrinya cuma bisa umroh saja, bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Mungkin sekaligus nanti kesimpulan ya Pak Kiai, singkat saja, izin, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Abdul Muhi dan Ibu Supriyati ya, bahwa di sini haji 1 kali itu Rasulullah SAW mencontohkannya penuh dengan hikmah. Ya, artinya bahwa kewajiban haji itu hanya 1 kali, tidak berkali-kali. Apalagi mendolimi atau mengambil jatah kuota orang lain, itu menjadi masalah hajinya. Dan Rasulullah sebagai pemimpin tentu lebih mementingkan bagaimana stabilitas di Madinah. Ya, artinya cukup 1 kali menjalankan kewajiban, itu contoh yang paling utama ya, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bagaimana dengan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Tentu ini semampu kita, karena sunnah bukan wajib ya, kita lillahi ta'ala, dan yang paling utama memang di tanggal 8 dan tanggal 9 yang kita sebut dengan Tarawiyah dan Arafah. Nah, bagaimana kalau suami sudah haji, istri belum? Ya, mudah-mudahan itu bisa nantinya bisa sama-sama, istri juga bisa melaksanakan ibadah haji, dan seandainya tidak dibersamai oleh suami, bisa juga dibersamai oleh adiknya, oleh kakaknya, oleh pamannya, dan seterusnya, karena di situ perlu ada mahram yang menjaganya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup mungkin Bu ya, Teh Delis. Kita tutup bahwa di bulan Zulhijjah ini kita sangat berharap kepada Allah dapat hikmah-hikmah di dalamnya, yaitu perbaikan untuk kita secara total, ketaatan kepada Allah, baik ibadah yang berupa badan, ibadah berupa harta, berupa hati dan sosial. Itu kita menjadikan momentum ini momentum yang luar biasa, dan untuk bangsa kita yang tercinta, mudah-mudahan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya di pagi hari ini. Hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin, sama-sama. Baik, selamat beraktivitas Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.